Yuk semuanya, buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MD. Semua pinjol diblokir, semua debetur berhenti bayar. Ini kesal banget. Orang yang kontra dengan saya paling kesal mendengar hal ini, apalagi debt collector pinjol. Itu kesal banget gitu loh. Sampai yang bilang, kamu berhenti aja deh bikin konten gitu loh. Nggak usah bikin-bikin konten lagi. Ini bukan soal konten. Ya, bukan. Kalau konten bukan ini konsepnya, pasti saya setting, pasti cara pengambilan gambarnya nggak seperti ini. Ini hanya seperti ini aja, datar aja dari awal sampai akhir gitu loh. Ini bukan konten, tapi ini luapan dari orang-orang yang terjebak di dalam hutang-hutang online. Ya, fakta yang terjadi. Kali ini yang saya bahas lagi adalah semua pinjol diblokir, semua debetur berhenti bayar. Gimana caranya gitu? Ya, kenapa saya bilangin gimana caranya? Itu kan tinggal diblokir aja semuanya. Semua debetur berhenti bayar. Tapi ada hal-hal yang sampai detik ini masih mengganggu, terutama orang-orang yang baru telat bayar di pinjol. Ya, mungkin yang sejarah dia ya. Bukan telatnya di tahun ini, tapi telatnya di tahun kemarin, di akhir-akhir tahun kemarin. Tapi masih jadi bumerang sampai detik ini. Ya, saya terangkan buat teman-teman semuanya. Bahkan saudara kita itu sudah ada yang sampai turun ke lapangan untuk mendemo di kantor OJK. Saya cukup mengapresiasi ya, karena jarak saya cukup jauh dengan Anda. Seandainya saya berada di lingkungan Jabodetabek, saya pasti akan ikut. Ya, tapi karena saya berada di Pulau Sumatera, saya cuma kirimkan doa aja. Semoga apa yang kalian tuju itu cepat tercapai. Dan di samping itu, selain ada demo, ya, praktek secara langsung di lapangan, teman-teman yang baru telat bayar juga harus praktekkan apa yang saya sampaikan hari ini. Ya, tapi sebelumnya yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu. Yang mau konsultasi itu ada Instagram yang terpajang di layar Anda silahkan hubungi. Tapi ingat, jangan lupa untuk di follow dulu sebelum Anda nge-DM saya via Instagram, silahkan. Semua pinjol diblokir, semua debetur berhenti bayar. Gimana caranya gitu loh. Video ini pasti rame. Ya, kenapa saya bilangin pasti rame? Memang minat seseorang untuk menginginkan pinjol ini diblokir banyak. Terutama mereka yang sudah meminjam di pinjol menginginkan kalau bisa pinjol itu benar-benar untuk diblokir. Ya, biar mereka bisa sepakat untuk berhenti bayar. Tapi gimana caranya pinjol mau diblokir, sementara dari teman-teman semuanya yang baru telat bayar masih bertanya soal kapan DC datang ke rumah. Telat berapa lama DC datang ke rumah. Habis itu yang paling terparah ada seperti ini. Ada orang yang curhat. Dia curhat ini misalnya di ruangan komentar saya ini, di dalam kolom komentar. Saya barusan didatangi DC. Dia bertanya, itu aplikasi apa aja itu yang mendatangi Anda? Ya, ke kantor kira-kira datang juga nggak? Atau aplikasi yang sering datang ke kantor, aplikasi apa aja sih? Dia menggambarkan, ya tujuan dia adalah menggambarkan permasalahan yang dia alami hari ini dengan permasalahan yang dialami oleh orang lain. Ya, dia akan samakan problem ini. Padahal buat teman-teman semuanya saya sampaikan buat Anda ya, Anda sematkan baik-baik. Anda terjebak sama-sama di pinjol satu, namanya kita ambil aja pinjol satu. Sama-sama ada 10 orang sama-sama terjebak di pinjol satu ini. Sama-sama telat bayar, sama-sama tidak mampu bayar. Permasalahan Anda akan berbeda-beda dengan debt collectornya. Ya, kenapa? Nominal yang Anda pinjam juga berbeda. Daerah tempat Anda meminjam juga berbeda. Ada yang diancam, ada yang tidak diancam. Ada yang didatangi, ada yang tidak didatangi. Ya, bagaimana bisa Anda mengambil pengalaman dari orang lain sebagai referensi buat diri Anda? Ini masalah online loh. Ya. Bukan soal pembayaran pajak, yang telat bayar pasti didenda. Ya. Ini kayak mana sih teman-teman semuanya? Ya, itu dipahami buat teman-teman semuanya. Bisa semua pinjol ini diblokir, bisa. Ya, walaupun OJK
tidak aktif dalam hal itu. Sampai detik ini OJK tidak aktif dalam hal itu. Bahkan yang terbaru nanti saya munculkan, OJK memposting larangan-larangan penagihan. Yang larangan itu sudah berulang kali saya sampaikan di dalam YouTube ini. Ya, bisa kita sendiri ya, melalui kita sepakat semuanya untuk kita memblokir pinjol ini. Bisa. Tapi dengan catatan, mau nggak Anda membuang rasa takut ini? Dari mana rasa takut ini harus kita buang? Mau nggak Anda untuk berhenti bertanya, kapan DC datang ke rumah? Tidak ada manusia yang tahu. Ya, kecuali perusahaan dari pinjolnya itu sendiri. Karena DC ini bekerja sesuai dengan perintah yang ada, bukan kemauan dia semata. Anda bertanya ke saya, kapan Bang Medi DC datang ke rumah? Saya bilangin, biasanya, saya bilangin ini ya, nggak pasti. Biasanya, saya ambil dengan kata biasanya, dia akan datang ke tempat Anda setelah 1 minggu. Nyatanya setelah 1 minggu nggak datang. Saya sampaikan, biasanya dia nggak datang-datang. 3 hari abis itu datang. Ya, itu pertanyaan yang tidak ada jawabannya sama sekali. Saya rasa siapapun yang Anda tanyakan tidak akan tahu kecuali perusahaan pinjolnya atau debt collectornya sendiri. Ya, dan Anda mencoba untuk mencari jawaban itu. Sampai Anda menemukan jawaban, ketakutan Anda tetap ada. Pertanyaan saya, apa pentingnya Anda bertanya kapan DC datang ke rumah? Bukankah permasalahan kita uang kita tidak ada? Penyebab dari uang kita tidak ada, kita tidak bekerja. Bukan kita tidak mau membayar di sini, tapi karena duit kita nggak ada. Seperti itu nggak sih? Tapi di luar sana, teman-teman semuanya, selalu merubah konsep ini. Ya, saya cukup prihatin dengan cara Anda berpikir. Miris banget gitu loh. Saya melihat, karena dari 2019 sampai sekarang saya mengedukasi orang. Biasanya mereka yang bertanya kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang akan dikunjungi, telat berapa lama mereka akan datang. Mereka kalau tidak menemukan jawaban, ini miris banget loh. Nekat untuk mengakhiri hidup. Karena akan terjadi kebuntuan nanti dari pertanyaan dia. Pertanyaan dia tidak mampu untuk terjawabkan lagi. Tidak ada jawaban di balik pertanyaan dia. Kayak mana kita mau menyampaikan blokir semua pinjol. Semua pinjol diblokir. Kayak mana kita mau mensuarakan. Sementara di luar sana ada ketakutan yang tidak menjadi dasar permasalahan kita adalah kapan DC datang ke rumah. Bukan soal kapan DC datang ke rumah yang harus kita pikirkan. Tapi bagaimana caranya kita menghadapi kalau memang benar mereka datang ke rumah. Apa yang harus kita pertanyakan? Ini yang harus Anda hafal. Ya, ini yang harus Anda pahami. Apa-apa saja. Kalau DC nanti datang ke rumah, apa yang harus saya tanyakan? Itu yang harus Anda pahami. Bukan kapan DC datang ke rumah. Daerah mana yang dikunjungi, telat berapa lama mau datang, Anda tidak akan menemukan jawaban yang pasti dari pertanyaan itu. Yang ada jawaban umpama pengalaman orang lain, seandainya, apabila. Itu yang ada jawabannya. Yang terjadi apa? Anda tidak akan puas dengan jawaban itu. Mendingan hari ini cara menghadapi DC kalau datang ke rumah. Hal-hal apa aja yang perlu kita pertanyakan sebelum kita masuk ke dalam poin permasalahan kita. Itu jauh lebih bagus menurut versi saya. Ya, Anda tengok di dalam kolom komentar aja, Bang, pinjol sebar data nggak? Pinjol menghubungi keluar kondar nggak? Kapan DC datang ke rumah? Telat berapa lama akan berkunjung? Galbay di sini aman nggak? Galbay di sini gimana? Itu adalah semuanya luapan rasa takut. Permasalahan kita cuma satu. Uang kita tidak ada, kita belum mampu bayar. Ya, kita meminjam di pinjol dulu. Dulu kita minjam di pinjol karena keuangan kita tidak baik-baik saja. Kita membutuhkan dana mendesak. Karena uang kita tidak ada, kita meminjam di pinjol. Sekarang kita tidak mampu bayar di pinjol karena uang kita juga tidak ada. Kenapa kita tidak tampung semua resiko apa yang mereka berikan? Ya, bukankah resiko tertulisnya sudah jelas? Nama kita akan masuk dalam blacklist Fintech Data Center. Ya, ayolah teman-teman semuanya.
Kalau memang kita mau memblokir pinjol ini, harus dimulai dari diri kita. Berhenti kita bertanya kapan DC datang ke rumah. Anda tidak akan menemukan jawaban yang pasti. Telat berapa lama akan datang, Anda tidak akan menemukan jawaban yang pasti. Yang ada nanti Anda bertanya ke tempat yang salah, malah diajak lagi buat minjol. Ya, dipertanyakan nanti, kenapa Anda bertanya telat berapa lama DC datang ke rumah? Oh iya, saya terjebak di pinjol ini, saya terjebak pinjol ini, mau jatuh tempo di pinjol ini. Oke, hubungi nomor WA saya bantu untuk meminjam di pinjol ilegal, lunasi pinjol legal. Tapi harus bagi hasil. Itu akan terjadi pada diri Anda. Kalau Anda terus-terusan memacu diri Anda untuk menemukan jawaban kapan DC datang ke rumah, telat berapa lama akan dikunjungi, Anda akan masuk ke dalam dunia penipuan nantinya. Anda akan dimanfaati. Muncul lagi jasa backup data nantinya, muncul lagi jasa hapus data nantinya. Yang ada kita sudah terjebak pinjol, masuk pula ke dunia penipuan, ikut serta dengan perampokan. Haduh, nggak pandai saya ngomong lagi kalau udah kayak gitu loh ya. Jadi sebisa mungkin buat teman-teman kita semuanya, dimanapun Anda berada, di pinjol manapun Anda telat bayar hari ini, kalau memang kita pengen memblokir pinjol ini dalam hidup kita, nggak usah kita ngandalin OJK, nggak usah kita ngandalin OJK lagi, karena kalau ngandalin OJK percuma. Ya, semuanya nggak akan dipraktekkan OJK. OJK mah persetan dengan diri Anda mau seperti apapun. Kan sudah saya bilangin, persi penagihan aja itu diupload oleh OJK, padahal itu sudah sering saya sampaikan. Masalahnya bukan soal aturan penagihan, tapi prakteknya. Ya, nanti saya pajang. Ini yang diterbitkan OJK. Anda lihat ya, saya bacakan ini. OJK telah menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2023 mengganti POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Salah satu ketentuan diatur dalam POJK ini mengenai mekanisme penagihan kredit dan pembiayaan. Aturan terbaru penagihan kredit tidak menggunakan ancaman, cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan. Contoh, menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen. Ya. Yang kedua, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Yang ketiga, tidak menagih kepada pihak lain selain konsumen. Tidak menagih secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Penagihan di tempat alamat domisili konsumen. Hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 8 sampai jam 8 malam waktu setempat. Untuk penagihan di luar tempat domisili konsumen pada waktu yang diatur di atas hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu. Ya, bayangin aturan ini. Tahu Anda, aturan ini diterbitkan buat apa? Hanya sebatas formalitas. Praktek di lapangan selalu terjadi menyimpang. Nanti akan saya bahas lebih jelas lagi, terkhusus untuk OJK setelah ini. Yang jelas buat teman-teman semuanya, ya, intinya kalau kita mau semuanya pinjol ini diblokir, tapi dari diri anda saja gitu loh, jadi belepotan saya. Dari diri Anda saja, nggak usah kita mengandalkan OJK lagi. Anda harus buang pertanyaan yang tadi, kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang akan dikunjungi, telat berapa lama mereka akan datang. Anda harus buang 3 pertanyaan ini. Dan habis itu, Anda temukan di mana sumber ketakutan Anda. Saya rasa saya kasih Anda referensi. Anda selalu ketakutan ketika ada nomor telepon yang masuk dari nomor baru. Yang kedua, Anda selalu ketakutan ketika membaca chat WhatsApp. Yang ketiga, Anda selalu cemas ketika dikirim somasi melalui email. Sumber ketakutan Anda ada di 3 komunikasi itu. Pertanyaan saya, apa yang akan Anda lakukan nanti setelah Anda mengetahui sumber ketakutan Anda berada di 3 komunikasi yang masih aktif? Jawab sendiri dalam hidup Anda dan praktekkanlah itu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Dan kita sepakat juga lebih baik kita berhenti bayar daripada gali lubang tutup lubang. Karena semua itu tidak akan ada hasilnya nanti. Kalau kita masih gali lubang tutup lubang ya percuma gitu loh. Ya, makanya judul videonya, semua pinjol diblokir, semua debitur berhenti bayar. Berhenti bayar itu bukan dengan cara kita menggali lubang tutup lubang. Kalau memang dengan cari
dengan cara gali lubang tutup lubang, ya sudah, nggak usah aja. Endingnya akan meluas hutang Anda nanti. Kalau Anda masih berinisiatif untuk menyelesaikan hutang piutang ini, coba menggunakan hasil kerja Anda. Tapi ingat ya, kalau kita sudah telat bayar di pinjol, Anda sudah dibebankan dengan denda. Denda pinjol hitungannya memang per hari, tapi satu hari Anda telat dihitung sampai 1 bulan ke depan. Anda pikirkan matang-matang. Kalau saya pribadi, sudah telat di pinjol, gagal bayar aja sekalian. Biar kita nampung resiko BI checking dan kita dijauhkan dari dunia riba. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.